Kita semua harus yakin bahwa Dia juru selamat yang sudah menyelamatkan kita. Kadang keraguan ada dalam hidup kita, tapi saat ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku yakin Engkau memberikan jalan keluar kepadaku. Engkau selalu menyertaiku, dan segala yang baik Tuhan berikan untukku. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allahku yang baik. Saat kami berdoa Tuhan, Engkau menjawab lebih dari doa kami. Engkau mendengarkan Tuhan apa yang kami keluhkan. Engkau mendengar apa yang kami curhatkan Tuhan di hidup ini. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami dan kami dijadikan biji mata-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, penyembahan sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan. Biarlah berkenan Tuhan kehadirat Engkau dan boleh menyenangkan hatimu. Dan saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh fokus kepada firman Tuhan dan kami boleh berjuang Tuhan untuk fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan baru, urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Dan semua kami juga di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kata Hosana itu berarti tolonglah aku Tuhan, help me. Tetapi kita sering memahami kata Hosana itu mempunyai arti kata terpujilah nama Tuhan gitu ya. Ya tidak ada salahnya Bapak Ibu ya, kalau itu dikaitkan dengan tolonglah aku. Sebelum kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Hosana, Hosana, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Itu artinya tolonglah aku, engkau yang bertakhta di surga. Kita memuji Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita memuji Tuhan supaya Tuhan berkemurahan hati. Hari ini kita belajar mengenai jiwa yang letih Bapak Ibu. Ya, artinya dalam perjalanan hidup kita merasakan kepenatan hidup. Kita buka di dalam Yunus. Yunus 2 ayat 5-9 dan menjadi perhatian kita pada ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Tolong dibacakan. Yunus 2 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Bukan kita menjauh Bapak Ibu. Bukan kita kemudian meninggalkan Tuhan ketika kita merasakan kegelapan. Ketika kita merasakan kepedihan dalam hidup ini. Yunus adalah manusia biasa yang seperti kita. Yunus manusia biasa Bapak Ibu. Tetapi kita melihat di dalam pasal 2 ini adalah satu pengalaman hidup yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Dan tentu apa yang dicatat di dalam Alkitab itu segala tulisannya itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tidak perlu kita ragukan kebenarannya itu pasti Bapak Ibu. Mari coba kita lihat, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan saudaraku, kita belajar dari sikap Yunus ini. Ayat 1 berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Bukan saat dia dikeluarkan Tuhan dari perut ikan. Tapi di sini dicatat dari dalam perut ikan itu katanya. Jadi ayat-ayat yang tadi kita dengar, kita baca di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, ketika Yunus berada di dalam perut ikan. Sekarang tadi saya katakan Yunus adalah manusia biasa. Andai kata itu terjadi kepada kita, apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita perbuat ketika kita berada di dalam posisi seperti Yunus? Apakah Bapak Ibu kemudian lemes? Kalau di situ ada tali, mungkin Bapak Ibu bisa gantung diri. Mungkin begitu.
Tapi ini Yunus kemudian berkata, ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Apa yang dinasarkan Yunus? Ketika Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan kabar baik bagi kota Niniwe, Yunus justru melarikan diri. Tapi sekarang Yunus berkata, aku mau bayar itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pengalaman-pengalaman saya di dalam melayani Tuhan, ada begitu banyak kesukaran hidup dalam anak-anak Tuhan. Ya, saya pun juga mengalami ketika saya bernasar dan kemudian saya melupakan, sengaja melupakan karena saya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya boleh melihat Bapak Ibu, demikian juga dengan orang-orang, dengan anak-anak Tuhan yang bernasar kepada Tuhan dan kemudian dia ditolong oleh Tuhan karena nasarnya itu. Kemudian dia sengaja melupakan nasarnya itu, dan kemudian saya melihat kehidupan sulit terjadi dalam orang-orang demikian. Jadi jangan main-main dengan nasar ini. Sama seperti Yunus. Karena Yunus kemudian berkata demikian, maka kemudian Allah memuntahkan Yunus dari perut ikan. Ketika Allah memuntahkan Yunus dari perut ikan, ayat 10 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Saya senang dengan kehidupan bernasar loh Bapak Ibu. Ya, itu tantangan iman. Jadi puasa, nasar itu tantangan iman. Jadi ketika Bapak Ibu bernasar kepada Tuhan, genapilah nasar itu. Jangan main-main dengan Tuhan. Ketika kita main-main dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan main-main dengan kita. Tapi ketika kita serius dengan Tuhan, Tuhan pun juga serius dengan kita. Ya, ada beberapa orang gitu ya, bernasar kepada saya. Ya, saya akan melayani Tuhan Pak, saya akan begini ketika dalam kesusahan, dan kemudian Tuhan tolong. Tapi ketika Tuhan tolong, dia melupakan nasarnya itu. Wah, kemudian saya melihat betul-betul terjadi. Gak berapa lama setelah dia menikmati berkat Tuhan dan kemudian dia melupakan, dia mengalami kesukaran hidup yang lebih dari apa yang dia bayangkan. Sama seperti Yunus. Yunus kemudian lari di situ. Dan ketika itulah kemudian terjadilah kesukaran hidup dalam kehidupan Yunus, dan sampai akhirnya dia berkata, jiwaku letih. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit aku. Karena artinya di dalam perut ikan itu ada begitu banyak kotoran-kotoran yang kemudian diterjemahkan oleh Yunus sebagai lumut laut. Ada begitu banyak kotoran, bau yang tidak enak, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita serius dengan Tuhan. Ya. Sebelum pertolongan Tuhan itu datang, itu adalah kesempatan kita untuk mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Tadi saya katakan, ini kata-kata ketika Yunus berada di perut ikan, belum dimuntahkan. Tapi di dalam perut ikan dia katakan, dia kemudian menulis di dalam tulisan ini, aku mengucap syukurku persembahkan kepadamu ya Tuhan, korban syukurku ini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Ya. Justru teringat kepada Tuhan pada waktu jiwa kita letih lesu di dalam aku, dan berdoa. Sebelum ibadah ini saya sampaikan tadi kepada Mbak Bibit, tolonglah nanti disampaikan. Di tempat kita ini ada begitu banyak doa, Bapak Ibu. Ya, ada doa puasa, doalah.
Saya beberapa kali memang bolong dalam doa puasa karena memang ada di luar kota. Tapi ketika hati saya tidak ada di tempat ini, saya merasakan ada persekutuan di tempat ini. Begitu pula dengan doa akhir pekan. Kenapa jam 8:30 malam Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu malam mingguan, setelah malam mingguan. Atau mungkin dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan ikut aja nggak apa-apa. Maksudnya kita terbiasa mengucap syukur Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu pasti mengucap syukur, tapi alangkah indahnya kalau kita berjemaah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ada satu keyakinan ketika Yunus berada di perut ikan itu, dia naikkan doa, dia punya kepercayaan, dia punya iman bahwa doanya pasti nyampe kepada Tuhan yang menembus perut ikan itu. Ketika Bapak Ibu berada di dalam pokok permasalahan hidup, kita yakin dan percaya doa yang kita naikkan itu menembus persoalan hidup kita. Menembus persoalan hidup kita. Yakin percaya naik ke atas sana dan kemudian Tuhan mendengar. Itulah iman Yunus. Sampailah doaku kepadamu di dalam baitmu yang kudus. Sekalipun Yunus berada di perut ikan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, situasi yang melemahkan jiwa kita. Ya, segala air telah mengepung aku. Kemudian dikatakan di sini, tetapi kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, ayat yang ketiga. Lalu aku terangkum oleh arus laut dan lain sebagainya. Di sini dikatakan, aku seperti terusir dari hadapanmu Tuhan. Tapi teringatlah aku akan Tuhan. Situasi yang melemahkan jiwa kita, tetapi Yunus teringat akan Tuhan. 2 kali dia mengatakan di dalam ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dari tengah-tengah dunia orang mati itu menunjukkan seperti nggak ada harapan. Jadi seperti tidak ada harapan dunia orang mati. Tenggelam ke dalam dasar bumi, ayat yang ke-6 dikatakan ini seperti dunia orang mati. Sepertinya tidak ada harapan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Itulah yang membuat jiwa kita letih, lesu. Bapak Ibu Saudaraku. Yang perlu kita renungkan, mengapa harus kalah dengan keadaan? Yunus tidak kalah dengan keadaan. Yunus bukanlah orang yang sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang memerintahkan Yunus. Yunus, pergilah kamu ke kota Niniwe. Tapi Yunus kemudian pergi ke Tarsis. Dia kemudian menyeberang, meninggalkan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Dia punya konsep, aku tidak mau memberitakan keselamatan untuk orang-orang Niniwe yang jahatnya luar biasa. Orang-orang Niniwe itu pantas dihukum oleh Tuhan, bukan diselamatkan oleh Tuhan. Makanya aku melarikan diri. Dia punya pikiran sendiri, dia punya rencana sendiri. Nah, kita pun juga begitu, kadang-kadang kita melangkah. Bukan seperti firman Tuhan. Tapi kita melangkah dengan pikiran kita sendiri. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, padahal firman Tuhan berkata, ampuni dia. Kita punya pikiran sendiri. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Kita punya pikiran sendiri. Aku harus berusaha dengan kekuatanku dan lain sebagainya. Meninggalkan Tuhan. Yunus tidak kalah dengan keadaan. Sebab apa Bapak Ibu? Kalah atau menyerah, apalagi putus asa, tidak akan mengubah keadaan.
Tolong dibaca Hakim-Hakim 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim 6 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Berapa tahun Bapak Ibu? Ini orang Israel yang dikuasai atau dijajah oleh orang Midian. Berapa tahun mereka mengalami keadaan demikian? Ya, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang pertama itu dikatakan 7 tahun lamanya. Kok bisa 7 tahun lamanya? Karena mereka menyerah. Jadi selama 7 tahun lamanya itu mereka tidak berseru kepada Tuhan. Selama 7 tahun lamanya itu mereka tidak mengandalkan Tuhan. Selama 7 tahun lamanya itu mereka tidak teringat akan Tuhan seperti Yunus teringat akan Tuhan. Jadi ketika mereka menyerah, mereka kalah, mereka putus asa, tidak akan pernah mengubah keadaan itu. Jadi selama 7 tahun lamanya itu mereka tetap berada di dalam keadaan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kenapa harus kalah? Toh kalah atau menyerah itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bangkit dan mau bertindak, ini setidak-tidaknya ada peluang kita untuk bisa mengubah keadaan. Kalau kalah, kalau menyerah itu dipastikan pintu tertutup tidak akan pernah berubah keadaan. Tapi ketika kita berusaha, kita sedang membuka peluang untuk berubah keadaan itu. 50-50 loh Bapak Ibu. Ya. Bangkit, ya. Bangkit, mau bertindak itu 50% keadaan berubah, 50% keadaan tidak berubah. Tapi setidak-tidaknya ada 50% keadaan berubah. Tapi jika kita kalah, menyerah, pasrah dengan cara yang salah, 100% keadaan tidak akan berubah. Jangan pernah takut gagal. Ya. Kalau 50% itu kemudian ada peluang untuk bisa gagal, jangan pernah takut gagal. Ya, kita sedang mengusik yang 50% untuk bisa keadaan berubah Bapak Ibu. Berpeluang untuk bisa menang dari pergumulan hidup. Coba kita lihat ya, ini Eliezer ini. 2 Samuel 23 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Satu pengalaman dari kehidupan Daud di sini Bapak Ibu. 2 Samuel 23 ayat yang ke-10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Iya. Jadi ketika kita kalah 100% tidak akan mengubah keadaan. Tapi ketika kita bertindak, setidak-tidaknya kita punya peluang untuk menang. Ya. Ini ada pahlawan-pahlawan dari kelompoknya Daud. Jadi Daud itu punya pengiring-pengiring yang disebut sebagai Triwira. 3 pahlawan Daud. Yang pertama adalah Isi Baal, yang kedua adalah Eliezer, dan yang ketiga adalah Sama. Ayat yang ke-11 itu Sama. Ya, Sama itu nama orang Bapak Ibu ya. Sesudah dia, artinya sesudah Eliezer, ada yang bernama Sama anak Agi, orang Harari. Ini 3 perwira yang mengiringi Daud. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin, untuk apa kalah? Untuk apa menyerah? Dicoba dulu, bangkit dulu, bertindak dulu. Eliezer kemudian bertindak di situ dan sampai dikatakan di situ tangannya ini sampai lelah Bapak Ibu. Lelah bukan berarti karena menang terus gitu loh.
Dan sesudah dia, maksudnya sesudah istri Baal, ada namanya yang bernama Eliezer, anak Dodo, anak seorang Ahoi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Orang Israel telah mundur, kalah kita. Orang Israel menyerah. Tapi lihat, Eliezer kemudian ia bangkit dan kemudian membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya itu lesu dan tinggal melekat pada tangannya ini pedang yang tidak dilepaskan oleh dia sampai karena begitu. Sementara orang lain mundur. Kalau orang lain itu mundur maka tidak akan mengubah keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu jiwa kita lesu, jiwa kita letih. Tapi bukan berarti kita diam. Bangkit dan bertindak. Andalkan Tuhan di situ, ingatlah akan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Pujian tadi berkata, saya senang, saya tidak, walaupun istri saya yang mimpin pujian, kamu nanti nyanyikan ini, enggak. Kita enggak ada kong kali kong gitu, enggak. Ya, enggak ada. Tapi pujian tadi berkata, saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Jangan biarkan jiwa kita yang letih lesu itu tetap letih lesu dan tidak bangkit. Bertindaklah, bangkit. Sama seperti Eliezer, ketika dia melihat orang Israel mundur, hatinya ciut. Aku tahu itu, pasti Eliezer itu hatinya ciut, tapi tidak membiarkan hatinya kalah. Kemudian dia bangkit. Dan kemudian dengan pedang yang ada di tangan, dia bunuh orang Filistin. Berapa banyak Bapak Ibu? Pada hari itu kemenangan besar, rakyat datang. Akhirnya rakyat datang mengikuti dia hanya untuk merampas. Tadinya dia mundur, kemudian dia datang untuk merampas. Jangan kalah Bapak Ibu. Amin. Bangkit. Jiwa kita memang letih lesu Bapak Ibu oleh karena keadaan. Jadi jiwa yang letih ini banyak cara Tuhan menolong anaknya, tetapi yang terbanyak adalah dengan cara Tuhan memakai diri kita sendiri. Eliezer, dia menang karena dirinya sendiri. Tuhan pakai dirinya. Daud, dia menang karena Tuhan memakai dirinya sendiri. Jadi banyak cara. Tuhan memang bisa pakai orang lain untuk menolong kita Bapak Ibu. Ya, Alkitab juga mencatat banyak hal itu juga terjadi. Tetapi sebagian besar dari cara Tuhan ketika menolong anaknya, Tuhan pakai orang itu sendiri. Ini yang disebut sebagai self-help. Kita yang letih lesu, kita ingat kepada Tuhan, Tuhan tolong. Caranya bagaimana? Tuhan memakai diri kita sendiri untuk menolong kita sendiri. Disinilah Bapak Ibu, jangan mengandalkan orang lain. Jadi self-help ini, bantuan pihak lain adalah bersifat. Jadi kalau ada misalkan orang lain yang menolong kita, bantuan dari pihak lain itu bersifat stimulus. Apa itu? Input yang berpengaruh tanggapan individu. Hanya ngasih saran, hanya ngasih input saja. Yang kemudian kita yang bertindak. Jadi stimulus itu artinya begini Pak, banyak pilihan untuk bertindak, tapi tidak tahu apa yang kita pilih. Mungkin ada orang-orang pintar, orang-orang yang pandai gitu ya. Aku tahu gitu ya. Aku tahu. Dia tahu banyak pilihan. Aku harus begini. Tapi yang mana ya? Gitu. Disitulah kemudian ada pihak lain yang kemudian ngasih tahu. Ya, siapapun bisa Tuhan pakai. Siapapun bisa Tuhan pakai, Bapak Ibu. Dari tidak tahu disinilah kemudian dia memilih sampai muncul ketegasan, kemantapan, aku harus bertindak.
beberapa waktu yang lalu ada anak Tuhan, ya, ada enggak di sini ya? Oh, belum datang, mungkin sore dia. Pak Pendeta, anak saya mau kuliah kemana ya? Ini gitu ya, dia pilih. Dia tahu Bapak Ibu, dia banyak pilihan. Ya, dia ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Saya datang sebagai pihak lain untuk memberi stimulus. Pandangan saja. Nah, kemudian orang itu punya kemantapan. Ya, makasih Pak Pendeta. Kemudian anaknya diberi stimulus juga, anaknya diberi stimulus oleh orang tuanya itu, kemudian dia mantap. Kemarin saya ketemu, jadinya gimana? Saya pilih ini Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Pada hakikatnya Bapak Ibu, Tuhan menolong kita ini, ya, walaupun Tuhan memakai cara orang lain, tetapi Tuhan tetap memakai diri kita untuk sebagai penolong diri kita. Kalau ada pihak lain yang menolong, dia juga bersifat katalisator. Selain stimulus juga bisa bersifat katalisator, mempercepat sebuah tindakan. Dia tahu, tetapi bertindak lambat. Kenapa sih kamu kok lambat gitu loh. Kemudian ada orang lain yang memberikan saran, yang memberi stimulus. Kalau ini kan beda. Dia punya banyak pilihan, tapi tidak tahu apa yang dipilih, kemudian stimulus ini memberikan kemantapan. Iya, gitu loh. Ya, Pak Budi pernah merasakan itu Pak Budi ya. Dulu datang kepada saya, kemudian saya ini. Ya. Kemudian katalisator. Dia tahu dia bertindak, tapi lambat. Ini yang membuat jiwa itu letih, lesu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata dibutuhkan dalam hidup dia pihak lain. Yang membuat dia bertindak ternyata lebih cepat. Yang ketiga, motivator. Hanya memberi motivasi. Dapat sebagai pembuka ide. Motivasi. Dapat juga bertindak sebagai pendorong atau penggerak seperti katalisator tadi. Jadi pihak lain itu hanya bertindak sebagai stimulus, hanya bertindak sebagai katalisator, hanya bertindak sebagai motivator. Dieselnya, penggeraknya utamanya adalah self tadi. Diri sendiri. Disitulah Tuhan bekerja menolong orang-orang yang letih lesu, sama seperti Daud. Daud ketika jiwanya letih lesu ketika berbuat dosa, datanglah Nabi Nathan mengingatkan dia, kamu berdosa. Anak yang di dalam kandungan itu akan mati. Wah, Daud makin stres gitu ya. Anak yang di dalam kandungan Batsheba itu akan mati. Dia berpuasa kepada Tuhan supaya anaknya tidak mati. Nabi Nathan kemudian berkata, dosamu diampuni, tapi resiko dosa harus kamu tanggung. Ya. Dosa kita diampuni Bapak Ibu. Ketika kita berbuat dosa, dosa kita diampuni, tapi Tuhan tidak pernah berperkara dalam hidup kita tentang resiko dosa. Contohnya begini, kalau orang nakal ya, kemudian orang ke ke perempuan sundal gitu ya, lokalisasi terus gitu. Kemudian dia datang, Tuhan ampuni saya, diampuni. Tapi resikonya Tuhan tidak pernah ambil alih itu Bapak Ibu. Orang itu bisa sakit apa? Sifilis, ya kan? Orang itu bisa sakit kelamin dan lain sebagainya. Itu harus kamu tanggung. Ketika kita berbuat curang dan kemudian kita berkata Tuhan ampuni saya, aku berdosa. Tuhan ampuni dosa kita Bapak Ibu. Tapi resiko berbuat curang yang mungkin dibawa ke polisi, kemudian dibawa, Tuhan tidak pernah selesaikan itu. Itu tanggung jawab kita. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu ada resiko yang harus kita tanggung. Begitu pula ketika kita berjiwa lemah ini Bapak Ibu.
Jadi kita yang bisa menolong diri kita ini loh. Ya, bangkit, jangan mau kalah dengan keadaan. Tuhan pakai, Tuhan menolong kita. Ketika kita menanggung resiko yang harus kita hadapi, nah ini Bapak Ibu, maka Tuhan akan campur tangan memberikan kekuatan kepada hidup kita. Ya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saya tadinya tidak mau membaca ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat yang saya sisipkan di menjelang akhir ketika saya sudah menyusun. Walaupun ayat ini sangat populer, tapi saya mesti harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jiwa kita lesu Bapak Ibu. Ya. Sama seperti Paulus. Di dalam pelayanan Paulus, itu Paulus mengalami keletihan. Aku tahu apa itu kekurangan, kata Paulus dalam ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kesesakan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu, artinya Paulus pernah mengalami keadaan-keadaan itu yang membuat dia, aku letih loh. Jadi ayat 13 ini muncul di dalam keletihan jiwa Paulus, Bapak Ibu. Aku letih. Tapi kemudian Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jiwa yang letih lesu itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Jangan menunggu 3 perkara ini. Jangan menunggu orang lain yang memberikan stimulus. Jangan menunggu orang lain memberikan katalisator dalam hidup kita. Jangan menunggu orang lain memberi motivasi kepada kita. Tapi katakanlah kepada jiwa kita ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus itu katakan di dalam keletihan Bapak Ibu. Karena ayat 12 berkata, ya, aku tahu apa arti kekurangan. Aku tahu apa arti kelimpahan. Aku tahu apa kelaparan. Aku tahu. Gak ada yang rahasia bagiku. Artinya semua orang bisa melihat kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah telanjang. Rasul Paulus pernah mengalami kelaparan. Tapi Rasul Paulus di dalam keletihan itu kemudian berkata untuk jiwanya, self ini Bapak Ibu ya, dalam jiwanya, gak ada orang yang bisa menolongku selain aku sendiri. Sehebat apapun stimulus, sehebat apapun orang berkata tentang katalisator, ayo kamu gerak cepet gitu loh. Ini katalisator, jangan lambat. Sehebat apapun orang memberi motivasi, tapi kalau diri kita tidak membangun jiwa kita sendiri, semua sia-sia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Bapak Ibu letih lesu, masuklah ke dalam kamar dan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini kita belajar dari sikap seorang yang bernama Ayub. Ya, Ayub 30. Mari kita belajar dari sosok yang bernama Yunus, kita belajar dari sosok yang bernama Daud dengan triwiranya, kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dan yang terakhir kita belajar dari sosok yang bernama Ayub ini. Ayub 30 ayat 16, ayat 20 dan ayat 21. Tolong dibaca. Ayub 30 ayat yang ke-16, 20 dan 21.
Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Ayat 20 dan 21, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Iya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah Alkitab yang jujur ya, mengatakan apa adanya. Dan kemarin juga ada anak Tuhan yang bertanya kepada saya, tapi akan saya jawab lewat video ya, nanti lewat Instagram. Kenapa sih Alkitab kok menulis tentang porno gitu ya? Porno ditulis di dalam Alkitab tentang buah dada yang dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tolong Pak Pendeta jelaskan. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang kejujuran Alkitab. Begitu pula dengan Ayub ini, Bapak Ibu. Jadi Ayub ditulis ini dalam sebuah kejujuran sampai Ayub berkata, engkau menjadi kejam. Tuduhan Ayub kepada Allah, engkau menjadi kejam. Ayat yang ke-21 dikatakan, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Aku berseru minta tolong tapi engkau tidak mendengar, engkau begitu kejam. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu? Kita menuduh Allah. Memang tidak seperti kata-kata Ayub, tapi kita menuduh Allah. Engkau jauh daripadaku Tuhan, engkau tidak mendengar. Kemanakah pertolongan Tuhan? Semua itu adalah tuduhan-tuduhan yang kita lontarkan kepada Allah ketika ayat 20 berkata, aku berseru engkau tidak menjawab. Ketika aku berseru engkau tidak menjawab dan kemudian dituduh di dalam ayat 21 engkau kejam. Ayat 16 berkata, aku ini letih lesu. Kembali di dalam ayat yang pertama tadi Bapak Ibu ya, Yunus ya. Ketika Yunus letih lesu dan kemudian dia teringatlah akan Tuhan. Ayub pun juga dalam keletihan lesunya Ayub, dia berseru kepada Tuhan, tapi buktinya Tuhan tidak tolong. Yunus ada di dalam perut ikan, teringat akan Tuhan, Tuhan tolong. Ayub teringat akan Tuhan di dalam keletihan, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak tolong. Dan kemudian Ayub berkata, menuduh pada Tuhan, engkau kejam, engkau memusuhi aku. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Tidak. Ini tuduhan yang menjadi pelajaran kita. Padahal Tuhan sedang dalam perjalanan menolong Ayub. Tapi sudah keburu dituduh. Tuhan sedang menolong Bapak Ibu, sedang dalam perjalanan menolong Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kemudian berkata, Tuhan jauh daripadaku, Tuhan tidak menolong aku. Dari mana saya tahu? Dari ending Ayub ini. Tuhan tolong Ayub. Bukan Tuhan tidak tolong Ayub, tapi dia sudah keburu dengan pikirannya, dia menuduh Tuhan itu kejam. Ini yang menjadi pelajaran kita. Berseru kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak menjawab. Tolong dibaca ayat 20a ya. Dari Ayub tadi ya. Ayub 30 ayat 20a. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Ya, setidak-tidaknya ada kata berseru kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong, tapi aku berseru. Kita balik ya. Kalau tadi dikatakan aku berseru, tetapi Tuhan tidak menolong. Sekarang menjadi pelajaran kita. Kita kan belajar dari sini. Kita berseru kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menjawab. Menantikan Tuhan sekalipun Tuhan tidak menghiraukan. Ayat 20b dikatakan demikian. Ayat 20b, aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Ya, sekalipun Tuhan tidak menghiraukan, tetapi aku tetap menanti. Ini pelajaran kita buat kisah Ayub ini. Dan yang terakhir,
tetap memainkan kecapi sebagai pujian bagi Tuhan, sekalipun nadanya itu nada ratapan, belum ditolong oleh Tuhan. Ayat 31. Ayat yang ke-31, permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tradisi pada saat itu rupa-rupanya Ayub ini pintar main kecapi. Jadi ketika dia dalam keadaan borok ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, kemudian dia ngambil beling, kerak ngambil beling ya. Bukan digaruk biasa tapi ngambil beling. Begitu mengerikan keadaan Ayub. Ya. Sekalipun dia tidak ditolong oleh Tuhan, kemudian dia ambil kecapi, ambil gitar, kemudian dia memainkan, sekalipun itu dalam nada ratapan. Ya. Sekalipun Tuhan tidak menjawab kita, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menghiraukan kita, pertolongan Tuhan tidak nyata dalam hidup kita, tetap nantikan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan Ayub, Tuhan tidak menolong Ayub, tetap puji Tuhan walaupun itu dengan nada ratapan. Ya, saya bersyukur saya bisa main gitar, tapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa main gitar nggak apa-apa. Berlutut aja di hadapan Tuhan, sekalipun pertolongan Tuhan belum datang, Bapak Ibu, tetap puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, saya kadang-kadang main gitar gitu Bapak Ibu ya, kemudian saya mainkan. Ya, saya merasakan kebaikan Tuhan walaupun Tuhan belum tolong saya. Jangan pernah lepas dari puji-pujian sekalipun Tuhan tidak menolong. Terakhir Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai intrapersonal ya, dalam ilmu komunikasi ini intrapersonal. Intrapersonal itu berkata pada dirinya sendiri, bangunlah hei jiwaku, bangunlah hei jiwaku. Kita tahu jiwa kita letih lesu, tapi jangan biarkan keletih lesuan itu berkuasa atas jiwa kita. Katakan kepada diri kita, bangunlah hei jiwaku, pujilah Tuhan hei jiwaku. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan ketika hamba berdoa buat tangan-tangan yang diletakkan di dada yang mengaku akhir-akhir ini, hari-hari, waktu-waktu ini Tuhan, mereka mengalami keletihan,
jiwa yang letih lesu. Hamba berdoa, Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupannya, damai sejahtera sukacita Kau limpahkan dalam kehidupannya. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab, dan Engkau Allah yang bertindak, menolong anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama beribadah, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami terima segala berkat yang luar biasa ini Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua.